Siapa yang mau hidup di kota yang membuat warganya terpaksa membuang waktu 108 jam per tahun stuck di jalan raya? Selamat datang di Bandung Lautan. Kemacetan bukan tanpa alasan. Data terbaru dari TomTom Traffic Index 2024 menyebut bahwa Bandung masuk dalam peringkat ke-12 kota paling macet bersaing dengan kota-kota besar di berbagai belahan dunia lainnya. Data ini tentu saja menjadikan Bandung otomatis sebagai kota paling macet se-Indonesia. Menyusul di bawahnya Medan, Palembang, Surabaya, dan Jakarta di urutan kelima. Ini menjadi hal yang mengejutkan mengingat Bandung sudah mengalahkan kota sekelas Jakarta dalam hal kemacetan lalu lintas. TomTom Traffic pada tahun ini memilih dan memberi peringkat kepada 500 kota di 62 negara dan 6 benua. Indeks ini dibuat berdasarkan waktu tempuh rata-rata dan tingkat kemacetan. Dalam indeks tersebut, TomTom menggunakan sampel representatif dari data ini yang mencakup 737 miliar kilometer untuk menilai dan menunjukkan bagaimana lalu lintas berkembang di kota-kota di seluruh dunia sepanjang tahun 2024. Dan tercatat, rata-rata waktu bepergian di Bandung per 10 km memakan waktu 32 menit 37 detik. Sedangkan untuk Jakarta, pada tahun ini berada di peringkat ke-90 dunia. Dengan rata-rata waktu bepergian di Jakarta per 10 km memakan waktu 25 menit 31 detik. Menurut dosen teknik sipil sekaligus pakar transportasi Institut Teknologi Bandung, R. Soni Sulaksono Wibowo mengatakan, kemacetan di Bandung berbeda dengan Jakarta dari sisi laju kendaraan. Soal laju kendaraan, macet di Bandung tidak lebih parah dibandingkan Jakarta. Katanya kalau dilihat dari parameter kondisi keparahan, Jakarta emang lebih parah. Sebab semacet-macetnya Bandung nggak pernah dalam kondisi yang terhenti total. Sementara Jakarta nggak seperti itu. Tapi, Jakarta itu lebih baik dari segi transportasi. Sony mengatakan kalau di Bandung masyarakat nggak punya pilihan alternatif transportasi umum. Tidak seperti Jakarta yang punya MRT dan LRT. Wali Kota Bandung Farhan juga menyebut bahwa jumlah kendaraan pribadi di Kota Bandung menyentuh angka 2,3 juta. Sementara total warga Bandung sendiri ada 2,6 juta orang. Kendaraan pribadi ini juga disinyalir jadi penyebab kemacetan. Tapi sayangnya, program transportasi massal dari masa ke masa hanya sekadar wacana. Sebut saja program transportasi di era Dada Rosada, Wali Kota Bandung periode 2003 hingga 2013 yang mencanangkan proyek MRT untuk rute Dago Pasirluyu. Diusulkan sejak tahun 2009 hingga 2012, studi kelayakan udah dijalanin, investor dari Cina udah ikut bergabung. Namun hingga habis masa jabatan, proyek gak jadi diteruskan dan gak ada tender maupun konstruksi. Wacana monorel, LRT, metro kapsul, dan kereta gantung yang berulang kali digagas pun tidak ada realisasinya. Begitupun di era Kang Emil, Gubernur Jabar tahun 2018 hingga 2023. Wacana LRT dan kereta gantung sempat digulirkan kembali pada 2019 dan ditargetkan selesai pada 2027 hingga 2028. Namun hingga kini baru di tahap studi dan belum ada tender atau konstruksi fisik. Terbaru, KDM alias Kang Deddy Mulyadi berbicara terkait hasil survei dari TomTom Traffic Index. Dia mengungkapkan bahwa timnya sedang membuat analisis tentang penempatan traffic light yang dirasa belum tepat dan malah memperparah macet di kota Bandung. Pemprov Jabar dan Bappenas sudah mengajukan program transportasi publik yang terintegrasi dengan nilai investasi 22 triliun rupiah. Kita doain aja ya, semoga kali ini benar-benar terrealisasi. Jangan sampai Bandung yang terkenal dengan kota wisatanya malah ngurangin minat wisatawan untuk berkunjung gara-gara persoalan macet yang gak berkesudahan. Gimana menurut kamu wargi Bandung? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya.